saya melihat bahwa alumni dari IPMAL itu bergerak di bidang politik. Nah itu tuh, ataupun menjadi politisi, itu tuh sangat minim sekali. Karena kalau dalam hal itu mesti mempunyai suatu pendidikan formal, tetapi model pendidikannya itu mesti harus dengan pendekatan-pendekatan yang sebagaimana yang dilakukan oleh Muhammadiyah. Ini saja karena kenapa? Kalau di dalam hal itu orang yang menangkap ikan dan atau di Flores Timur lah maksudnya, orang yang menangkap ikan dan orang yang menjual ikan itu tuh kenapa kemudian orang yang menjadi tangan kedua ini mempunyai penghasilan yang lebih banyak daripada mereka yang menangkap itu. Nah itu yang menjadi keresahan sehari-hari ini di masyarakat Lamala. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatur Dopong kembali menyapa saudara semua di Mata Lain News. Saat ini saya berada di IPMAL ya, Sekretariat Asrama IPMAL, Ikatan Pelajar Mahasiswa Lamahala. Dan saat ini juga saya bersama dengan Pak Ketua, salah satu organisasi lokal yang berada di Kota Kupang yang kami melihat organisasi ini sangat secara perkembangannya sangat luar biasa, dan potensi-potensi kader yang dilahirkan dari organisasi ini juga sangat luar biasa, yang kemudian sudah berada di segala sektor yang kita lihat, dan kemudian itu bukti nyata yang kemudian kita perhatikan di akhir-akhir ini. Dan kemudian bagaimana dengan progres untuk melahirkan kader-kader sebagai tulang punggung dan kemudian penerus Kabupaten Flores Timur tentunya. Seperti apa yang kemudian aktivitas apa yang mereka lakukan di organisasi ini, mungkin kita akan berbincang-bincang dengan Pak Ketua IPMAL Kota Kupang. Saat ini saya bersama dengan beliau. Bagaimana Dinda, sehat? Alhamdulillah. Ini saya panggil Dinda karena memang secara usia juga dan kedua secara kaderisasi juga Adinda, sehingga saya menyapa dengan Adinda. Baik Dinda, dari sisi IPMAL sendiri, apa organisasi IPMAL itu? Organisasi yang kemudian lahir dari daerah, dan itu di wilayah pergerakan dari daerahnya mana saja itu? Jadi kalau secara tekstual sebagaimana yang dipaparkan di dalam anggaran dasar IPMAL, bahwa Ikatan Pelajar Mahasiswa Lamahala IPMAL Kupang menghimpun pelajar dan mahasiswa yang berasal dari Lamahala. Maksud daripada kata asal itu pun tidak memungkinkan bahwa seseorang yang mempunyai darah Lamahala, entah itu dari bapak ataupun ibunya, kemudian yang tinggal di luar Lamahala pun bisa mengikuti IPMAL itu sendiri. Karena di dalam IPMAL ada kategori-kategori tertentu yang kemudian dinobatkan untuk para anggota IPMAL. Sebisa untuk mereka yang bukan dari orang Lamahala, maka dapat dikategorikan menjadi anggota luar biasa. Kalaupun mereka yang memang berasal dari Lamahala dan mempunyai darah dari orang Lamahala, maka dia disebut sebagai anggota biasa. Mungkin seperti itu. Tapi kalau kita lihat di progres dan kemudian di organisasi ini, saya pikir satu hal yang sangat luar biasa adalah organisasi ini terbangun tidak hanya sebagai organisasi wadah yang kemudian mengumpulkan banyak orang, tapi juga secara kaderisasi juga berjalan. Proses kaderisasi itu seperti apa? Kalau secara format kaderisasi secara tekstualnya di IPMAL itu, kita sudah mempunyai proses kaderisasi penunjang, yakni pola pengembangan kader. Kalaupun di organisasi luar seperti IMM itu Darul Arkom Muhammadiyah, dan kalaupun di HMI itu seperti LK2. Nah kalau secara tekstualnya itu seperti itu, tetapi secara kultural orang Lamahala itu mempunyai kecenderungan di mana kalau semisal si A pasca ataupun demis dari IPMAL dan sudah terwisudakannya, maka orang Lamahala itu selalu mempunyai kecenderungan untuk bagaimana kemudian mementingkan generasi ini untuk kemudian mengisi elemen-elemen tertentu di dalam baik itu di pemerintahan maupun di LSM. Sebagaimana yang kemudian kita ketahui bahwa sebagian besar orang-orang yang keluar dari IPMAL ini, wabil khusus para pendiri, juga mereka bergerak di bagian akademis. Katakanlah ayahanda Profesor Dr. Burhanuddin Masud yang menjadi dosen di ITB, yang baru-baru ini juga mendapatkan gelar guru besarnya. Sebagian besar orang-orang yang demis dari IPMAL ini, sebagian besar dari mereka itu bergerak di bagian LSM, lembaga-lembaga pemerintahan, tetapi minim sekali saya melihat bahwa alumni dari IPMAL itu bergerak di bidang politik. Nah itu tuh
ataupun menjadi politisi itu tuh sangat minim sekali kan kalau menurut saya perhatikan. Nah, hal-hal ini yang sebenarnya menjadi perlu diperhatikan juga lah untuk eh, para senior dan para alumni. Kemudian bagaimana mengkaderkan generasi ini secara kultural tadi. Karena kenapa demikian? Karena segala kehidupan segala aspek kehidupan yang kita kepunyaan ini, bahwa semua itu dari keputusan politik. Ya. Tetapi secara kultural Iqmal tidak mengkaderkan generasinya untuk bergerak ataupun terjun ke dalam dunia politik. Ya. Nah, itu yang mungkin sangat mungkin bisa diperbaiki ulang lah istilahnya. Mungkin aja itu. Saya melihat ada kesadaran dari Pak Ketua itu adalah soal kesadaran politik, artinya bahwa dalam ada sektor tertentu yang membutuhkan ada intervensi politik, ya. Kita juga ketahui bahwa semua yang ada di kolong langit ini hari ini adalah tidak terlepas dari intervensi politik. Nah, kemudian Pak Ketua melihat dari kacamata itu, apa kemudian progres untuk menjemput bola dalam mendorong kader-kader dalam hal di dunia politik ini, apa progres Pak Ketua ke depan? Kalau secara organisatoris, tentu Iqmal sangat sedikit sekali wilayah garapannya untuk melakukan hal-hal demikian. Tetapi kalau secara kultural, Iqmal dengan segala elemennya, baik itu para pendiri, alumni, dan senior, sangat dimungkinkan bahwa jika didorongnya salah satu alumni ataupun senior Iqmal untuk bergerak di bidang politik. Pun hari-hari ini, sebagaimana yang kita ketahui, pada per Juni ini baru saja dilakukannya pelantikan PJ Bupati Flores Timur, yang kemudian suaminya itu juga orang Lamala. Tetapi harapan saya, menurut saya, yang sehari-hari ini juga menjadi problem di kalangan masyarakat Lamala, bahwa Lamala itu mesti mempunyai suatu pendidikan formal, tetapi model pendidikannya itu mesti harus dengan pendekatan-pendekatan yang sebagaimana yang dilakukan oleh Muhammadiyah. Karena kenapa? Karena model pendidikan yang dilakukan Muhammadiyah ini menggabungkan antara kebudayaan dan modernitas. Nah, beda dengan ormas-ormas lainnya. Nah, itulah yang menjadi kelebihan di Muhammadiyah, dan kemudian itu juga menjadi satu kecocokan dengan tipologi dan kebudayaan masyarakat Lemhala. Karena di Lemhala itu sangat mengedepankan yang namanya kebudayaan. Nah, model pendidikan seperti inilah yang memang kita butuhkan untuk masyarakat Lemhala. Iqmal sendiri belum mempunyai gambaran yang jelas untuk hal-hal seperti ini. Sebagaimana kalau kita ketahui secara satu periode itu, Iqmal dapat mengeluarkan dana itu sekitar 30-an juta kan, untuk kebutuhan organisasinya, untuk selama satu periode. Nah, kalau untuk mimpi ataupun cita-cita jangka panjang seperti membangun yayasan pendidikan formal untuk Iqmal itu tuh kita bukan tidak mungkin, tetapi membutuhkan waktu yang sangat lama pasti. Nah, oleh karena itu, melalui kesempatan dan peluang diangkatnya PJ Bupati Flores Timur ini, semoga dengan itu dapat memberikan suatu kebermanfaatan yang luas dan merata bagi seluruh elemen masyarakat Flores Timur, wabil khususnya di masyarakat Lamhala. Ya, Pak Ketua, karena sudah menyinggung soal PJ Bupati Flores Timur, karena beliau ini juga mantan atau masih menjabat atau kita tidak tahu lah ya, sebagai Kepala Dinas DKP, Dinas Kelautan dan Perikanan. Nah, saat ini menjabat sebagai PJ di Kabupaten Flores Timur. Ketika kita melihat dari PJ ini, dia punya kita sebut saja bahwa skala kebijakan yang diambil itu sangat terbatas. Dia tidak seperti bupati yang diangkat oleh masyarakat. Pak Ketua melihat dari priorisasi dalam bupati di Flores Timur itu, ada beberapa persoalan yang mungkin Pak Ketua perlu ada mengkritik ataupun bagian daripada mengevaluasi kinerja selama ini, yang kemudian menjadi satu catatan buat Pak Bupati, PJ Bupati saat ini, dan yang kedua akan bisa dilanjutkan juga dengan calon bupati-bupati ke depannya. Mungkin ada sesuatu hal yang mungkin belum diselesaikan oleh dari Flores Timur, kalau dalam konteks dari sisi pendidikan dan kebudayaan, atau mungkin dalam konteks lain. Kalaulah sebagaimana yang Anda singgung tadi, kalau di dalam soal perikanan itu, ini bukan, kalau
menutur dari beberapa senior-senior yang memang saya diskusikan dan dengan mempunyai pakem keilmuan di bagian perikanan, itu persoalan perikanan ini sebenarnya bukan persoalan yang sangat sederhana. Bahkan dapat dikatakan bahwa ini sampai menyangkut soal dengan persoalan-persoalan yang bersifatnya ideologis ataupun keyakinan. Karena tendensi ini yang memang kemudian tidak bisa dipisah-pisahkan sama sekali oleh pemangku-pemangku kebijakan, wabil khusus di Dinas Perikanan. Nah, peran Ibu PJ pada saat ini yang juga mantan dinas terkait mungkin bisa melakukan rekonsiliasi antar sesama masyarakat Flores Timur lah istilahnya. Karena tanpa rekonsiliasi itu cita-cita ataupun potensi dan peluang sumber daya alam wabil khusus dengan perikanan dan kelautan ini itu tidak bisa dimanfaatkan dan didistribusikan dengan baik. Karena begini saja, karena kalau di dalam hal itu orang yang menangkap ikan dan atau di Flores Timur lah maksudnya, orang yang menangkap ikan dan orang yang menjual ikan itu tuh kenapa kemudian orang yang menjadi tangan kedua ini mempunyai penghasilan yang lebih banyak daripada mereka yang menangkap ini. Ya. Nah, itu yang menjadi keresahan sehari-hari ini di masyarakat Lamala. Terlebih lagi soal-soal yang bersifatnya administratif seperti izin apa itu tuh sangat sering untuk dipersulit untuk masyarakat untuk dalam melakukan mata pencariannya. Nah, hal-hal ini yang memang seharusnya disoroti oleh Ibu PJ Bupati Flores Timur ini. Kemudian soal potensi ataupun peluang yang dimiliki ini, sebenarnya itu kalau memang data ini agak keliru, mungkin bisa dikelirkan. 10% dari produksi ataupun 10% konsumsi ikan yang berada di Indonesia ini, 10%-nya itu berasal dari Flores Timur kan. Nah, bagaimana kita melihat peluang ini dan kekuatan kita ini, tetapi untuk menjadi suatu kekuatan yang kemudian dapat mensejahterakan masyarakat Lamhala ataupun Flores Timur, wabil khusus mereka yang bagian nelayan. Nah, itu yang memang harus dilihat betul oleh Ibu PJ Bupati Flores Timur, karena itu tadi, karena secara backgroundnya dia memang berasal dari dinas terkait. Nah, itu yang mungkin bisa disoroti. Kemudian soal pendidikan ini, dan saya pikir mestinya Ibu PJ Bupati Flores Timur ini dapat membaca peluang juga ke depannya, karena sudah ada isu soal bagaimana Kepulauan Flores hendak dijadikan provinsi ini, bagaimana pembangunan SDM dan SDA-nya itu harus seimbang. Terlebih lagi kita di bagian di Nusa Tenggara Timur dan di Flores Timur lagi, bagian timur yang kategorinya minim sekali literasinya. Kemudian hal-hal ini yang memang juga harus diperhatikan oleh PJ Bupati Flores Timur dengan regulasi yang memang dapat mendukung perkembangan SDM masyarakat Flores Timur pada umum. Mungkin hanya itu kan. Oke, baik Dinda. Mungkin di spill terakhir Dinda sampaikan, mungkin ada beberapa hal yang mungkin Adinda bisa memotivasi bagi adik-adik di sana ataupun adik-adik mahasiswa, mungkin siswa yang mungkin hari ini sudah lulus di SMA, memotivasi mereka untuk agar mendorong mereka agar bisa punya kesadaran untuk pendidikan. Bisa disampaikan. Kalau persoalan pendidikan pun sebenarnya bukan, saya termasuk orang yang tidak sepakat sama sekali bahwa pendidikan itu hanya di sekolah ataupun di kampus. Nah, oleh karena itu bagi siapapun teman-teman sekalian yang hendak ingin melakukan pendidikan lanjut di tingkat perguruan tinggi, bahwa satu saja yang ingin saya pesankan untuk semua dari kita, bahwa jangan lupa untuk berorganisasi, karena sehari-hari ini pendidikan yang diformatkan oleh dunia pendidik di kampus, di perguruan tinggi lainnya, itu terkesan mereka tidak menciptakan insan paripurna ataupun manusia yang utuh. Tetapi sehari-hari ini model pendidikan itu menciptakan robot-robot yang akan mengisi birokrasi-birokrasi pemerintahan ataupun yang lainnya. Mungkin hanya itu saja. Karena dengan untuk diikutnya organisasi, sebagaimana yang dikatakan oleh Tan Melake, memperkukuh kemauan dan memperhalus perasaan kita. Mungkin hanya itu saja. Mencetak tenaga kerja yang siap dibayar murah. Astagfirullah. Oke, baik, terima kasih banyak Dinda, Ketua IPMAL Kota Kupang yang saya hormati.
Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bagian daripada catatan baik kepada siapapun yang mendengar, terutama pada para pemangku kebijakan yang hari ini mungkin mendengarkan aspirasi ini, bagian dari aspirasi yang bisa ditindaklanjuti. Kalaupun ada yang bisa format yang bisa dikritisi, silakan. Kami akan lampirkan nomor dan